bahagia. Walaupun hadirin harus tahu rumusnya dulu ya jemaah. Tidak ada hidup yang terus bahagia. Ini buat status updatean status hari Ahad. Udah siap? Statusnya biar ada warnanya gitu, nggak selalu Masya Allah, tabarakallah. Adalah sedikitlah statusnya. Udah? Tidak ada hidupnya manusia yang terus bahagia. Kadang-kadang ada masanya kita bahagia, ada masanya kita kecewa. Gak ada manusia yang setiap hari megang uang terus. Nanti ada masanya dimana kita tidak punya uang. Hidup pasti silih berganti. Kalau hari ini bahagia, besok boleh jadi kecewa dan sebaliknya. Tapi kalau kita percaya janjinya Allah, fa inna ma'al usri yusra, pasti hidup kita akan tenang dan gak gelisah kalau kita lagi tidak baik-baik saja, karena kita tahu bahagia sumbernya ada di Allah Azza wa Jalla. Share. Pakai filter yang paling putih. Coba cari filter yang gading dingin. Filter apa dicari. Kita hidup nyari bahagia. Dulu teman-teman pernah seorang datang kepada seorang ulama. Syekh, saya mau nanya, di mana bahagia itu? Tanya seseorang di sebuah majelis sama seorang ulama. Terus syekhnya bilang gini, bahagia itu hinggap dan bersemayam di hati yang penuh rasa syukur. Saya cuma jawab gitu aja. Bahagia itu hinggap di hati dan jiwa yang penuh rasa syukur. Terus kemudian dia nanya lagi, dulu Syekh, saya izin cerita ya. Sebelum saya nikah, saya punya satu inceran seorang wanita yang saya ingin dia jadi istri saya. Kata laki-laki ini, sebelum saya nikahin beliau tuh beliau wanita paling cantik di dunia. Gak ada wanita yang lebih cantik selain beliau. Tapi kok setelah menikah kayaknya berbeda. Dulu yang paling cantik jadi yang biasa-biasa aja. Apalagi setelah 10 dan 20 tahun saya menikah dengannya, saya melihat, wahai Syekh, banyak perempuan di luar sana lebih cantik daripada istri saya. Kenapa ini Syekh? Akhirnya seorang ulama bilang, sesungguhnya istrimu bukan tidak cantik, tapi engkau yang tidak bisa menundukkan pandangan matamu. Kalau, kata Syekhnya gini, kalau kamu menikahi semua perempuan yang ada di muka bumi, nanti kamu akan menyaksikan hewan atau binatang di luar sana lebih cantik dari semua perempuan yang kamu nikahi. Kuncinya ada pada saat kita menundukkan pandangan. Itu kata seorang syekh sambil menipali tentang rasa syukur. Sehebat, sekeren, secantik, sekaya raya apapun seorang wanita, kalau ada di tangan laki-laki yang salah, dia dianggap seperti sampah. Loh, ini ngalamin semua. That's not true story. Tapi sebetapapun sederhananya seorang perempuan, kalau ada di tangan laki-laki yang tepat, dia akan jadi seorang ratu yang dimuliakan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kan episode hidup itu punya banyak ceritanya. Hari ini apa yang kita gelisahkan banyak ya. Kalau ditanya satu-satu, nanti habis ini kan ada cerita yang jawab. Tapi pasti cerita demi cerita tuh akan ngalir gitu aja. Ada yang masalahnya di orang tua, ada yang masalahnya di finansial keluarga, ada yang masalahnya di anak, ada yang masalahnya di rekan kerja, partner, atau siapapun. Ada yang masalahnya di tuan rumahnya, majikannya misalkan. Itu masalah kita tuh macam-macam. Dari semua masalah-masalah yang diincar rasa bahagia, saya mau masukin bahagia itu ke hati saya. Banyak orang menganggap saya baru bahagia kalau teman saya nanti membahagiakan saya. Yang kayak gini gak mungkin akan bahagianya bertahan lama, karena dia menyandarkan bahagia pada yang bukan semestinya, yaitu manusia. Kan berharap kepada manusia patah hati yang paling disengaja.
Sering kecewa, terluka gara-gara berharap sama kan gitu ya. Kita mah ngetiknya pakai jari, dia bacanya pakai hati. Atau dibalik misalkan. Nah, bangun boundaries makanya. Kadang-kadang ada batasan-batasan di Islam yang harus kita pegang erat, jangan sampai itu tertawar dengan satu apapun. Terus bahagia itu adanya di mana? Bahagia ada di hati yang penuh rasa syukur. Saya melihat pernah ada kejadian di sebuah peristiwa, seorang circle sosialita di sebuah kota pergi safar. Pesawatnya pesawat terbaik dengan maskapai terbaik. Duduknya juga diduduk bukan bisnis tapi atasnya bisnis, dia first class. Dia pesan sebuah penginapan di mana penginapan itu Presiden Suite, kamarnya menghadap bisa melihat ke seluruh kota yang tempat dia berlibur di negara itu. Dia turun dari pesawat, dijemput oleh sebuah jemputannya pun kendaraannya prima dan bagusnya bukan main. Dengan semua teman-temannya cekakak, cekikik, tapi begitu masuk kamar hotel yang niatnya mau liburan, tiba-tiba handphonenya berdering, cengkling. Ada pesan masuk dari nomor yang gak dikenal. Dibuka pesannya, isinya sebuah video, muter, 60%, 80%, akhirnya full. Dipencet sama dia video itu, klik. Ternyata video itu pasangannya yang sedang bermain dari belakang. Bermain di belakangnya dia. Pertanyaannya, kira-kira yang tadinya niat liburan harusnya bahagia, kira-kira liburannya bahagia atau tidak setelah melihat video itu? Kenapa bisa tahu enggak? Bukannya tadi dia naiknya first class pesawatnya, bukannya dia tadi pesan kamarnya Presiden Suite, bisa ngelihat seluruh kota di negara tempat dia liburan, bukannya dia ditemani sahabat-sahabat bestie terbaiknya, bukannya dia hidup cari bahagianya adalah dengan cara juga dijemput oleh kendaraan yang prima pas turun bandara, tapi kenapa nggak bahagia? Kenapa? Karena video itu menyerang batinnya, nyerang hatinya, makanya nggak bahagia. Oh, Ustadz, itu dengan uang loh, bisa A, bisa B, bisa C, iya, tapi nyerang hatinya, jadi ya rusak semuanya. Apa yang beliau bilang? Enggak, saya mau pulang sekarang juga. Gak jadi liburan, bad mood semuanya, bestie-bestinya juga gak enak kalau mau liburan sendirian. Akhirnya semua pulang dan gak jadi liburan. Terus itu semua gimana yang selama 7 hari di booking, 7 malam 8 hari hilang, hangus. Gak peduli karena dia tahu batinnya sakit. Hadirin tahu? Oh, kisah-kisah yang kayak gini nih bukan kisah-kisah jempol belakang. Boleh jadi kita selama ini menganggap bahagia itu selalu tertakar oleh materi semata. Padahal pas dititipin belum tentu juga akan bahagia. Kita menganggap kayaknya hidup orang ini enak, kayaknya orang itu enak, lihat dari postingannya enak. Ternyata hidup tak seindah postingan sosial media. Ya kan? Coba jujur-jujuran, kalau pas kemarin kita pulang, terus sedikit banyak ada reuni, kita hadir, orang-orang pada bilang kan, jenengan mah enak mbak, di Hong Kong, pasti ke Disneyland, pasti ke A, pasti ke B, betul atau betul? Dalam hati, saya ketawa di batin, Ustadz, coba kalau jenengan jadi, itulah hidup, wang sinawang, hidup kadang-kadang saling memandang satu sama lain. Rumput tetangga terlihat lebih hijau, padahal ternyata rumput oplosan, rumput plastik. Kita ini mau nyari bahagia, ayo deh coba dilihat. Tadi Quran surah Thaha ayat 124. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Kenapa nih hidup kita
ma'isyatan dongka, kok hidup kita banyak gelisahnya, nggak senengnya, karena faktor jauh dari Allah. Makanya kadang-kadang bahagianya sering tertunda. Coba deh hadirin, dipospon sebentar rasa yang suka membandingkan sama hidup di sosial medianya orang lain. Lagian juga kita kan sadar sama sadar kok, sosial media yang kita posting itu hasil dari 30 kali jepretan foto, dipilih yang paling baik, diedit. Itu dari satu yang naik ke Instagram, hasil 30 tek 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 tek. Setelah 30, belum lagi kalau tasnya nggak kena, tasku belum kelihatan. Tas saya harus ikut. Padahal baru dibongkar belakangan, rame di Instagram, di mana-mana. Tas-tas mahal, salah satu tempat produksinya tidak jauh dari Hong Kong, di Cina. Lagi, saya umroh, melihat ada unta yang labbaik Allahumma labbaik, unta yang mainan yang talbiyah, tulisannya made in China. Kemarin itikaf, kan beli kayak kursi-kursi gitu kan buat itikaf biar sadar gitu. Kursi berapa harganya? 240 real. Tulisannya made in. Apa sih yang gak made in China? Handphone ini emang kita kira made innya made in mana jadi? Sekarang harus diakui ya jemaah, memang negeri itu sedang berkembang pesat luar biasa. Kami ngeliat di sini pun kita kayak hidup di 2060 mungkin ya. Semuanya di bawah tanah, kereta MRT on time tepat waktu, luar biasa banget. Mudah-mudahan insya Allah Hongkong diberkahi Allah. Semua hadirin yang ada di sini juga dirahmati Allah. Jadi kita mau sama belajar cari kebahagiaan. Gimana cara mencarinya? Al-Quran surah Ibrahim ayat ke-14. Surah 14 Ibrahim ayat ke-7. Diulangi saya sekali, hadirin sekali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 7 sudah ketemu ya, pelan-pelan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur kepadaku, kata Allah, aku tambah semua nikmat yang hari ini engkau terima. Siapa yang pernah minta dalam doa, ya Allah, besok hamba terbangun, mudah-mudahan mata masih bisa melihat. Rata-rata kita kan berdoa gitu kan. Ya Allah, izinkan besok hamba terbangun, tangan masih bisa digerakkan, kaki berjalan, jantung berdegup kencang. Rata-rata kita kan gak minta gitu. Mintanya, ya Allah, kalau jodoh dia orang, saya juga orang ya Allah. Atau ya Allah, hamba mau rezeki hamba seperti ABCXYZ. Itu sih gak apa-apa, gak salah. Apalagi dengan sebutan-sebutan Ustaz, doa spesifik boleh boleh. Kayak gimana contohnya? Mendoakan spesifikasi calon, misalkan saya mau laki-laki yang tingginya 175 cm, kulit warna tunnya seperti putih bengkoang, kalau duduk lebih tinggi dari teman-temannya karena dompetnya tebal. Ya kayak gitu, dia rinci itu boleh, tapi ada tapinya nih. Kalaupun laki-laki itu ada, kita mau sama dia mau nggak sama kita? Mungkin yang jadi pertanyaan.
Balik lagi di jamaah, rasa syukur itu babnya tuh banyak. Kita tuh miss di rasa syukurnya. Kita nggak ada rasa syukurnya. Padahal kunci bahagia akan datang nomor 1, bersyukur. Coba diulang, 1, 2, 3. Syukur tuh kunci nikmat nanti didatangkan sama Allah lebih banyak. La in syakartum la azidannakum. Kalau mau ditambah, syukur dulu deh. Syukur gak harus sama sesuatu yang besar. Dari hal-hal sepele, kecil, ketemu orang bilang makasih. Kalau dalam bahasa Hongkong terima kasih apa? Toce, toce sai, atau apa segala macam kayak gitu. Itu hal-hal sederhana. Dan terima kasih itu punya konsep terima lalu kasih. Berarti makin banyak terima harus makin banyak kasih. Terima kasih. Terima kasih. Gak ada loh jemaah orang yang makin banyak memberi, bersedekah, masuk headline news, si fulana miskin karena sodakoh. Gak ada. Rata-rata justru malah sesuai apa yang Nabi bilang, sedekah pangkal kaya. Nabi pernah bilang, mana kosot malun min sodakotin bal yazda. Harta yang kamu keluarin gak akan berkurang tapi makin nambah. Kitanya aja yang kadang-kadang ngerasa kayaknya kurang, padahal enggak, padahal nambah. Waktu zaman Nabi ada seorang 3, 1 botak, 2 penyakitnya lepra, 3 buta. Botak, penyakitnya lepra, botak, penyakit lepra sama buta, 3. Terus 3-tiganya ini diuji. Dalam sekian waktu semuanya sabar menerima ujian. Yang pertama botak, yang kedua anak muda, yang kedua penyakit lepra, yang ketiga matanya buta. Sampai satu ketika Nabi cerita, malaikat datang sama 3 pemuda ini, lalu mengabulkan permintaannya pemuda ini, apapun yang dia minta. Yang botak pertama bilang gini, Fulan mas, saya mau sembuh dari botak saya, dan setelah sembuh dari botak saya mau dikasih unta sesuai dengan apa yang Anda mau beri sama saya. Dikasih unta. Yang kedua penyakit lepra juga minta sama, saya minta sembuh dari penyakit lepra saya dan saya tolong dikasih unta. Yang ketiga juga sama, yang buta. Wahai Tuhan yang buta, apa yang Anda minta? Lalu Nabi cerita, dia minta kesembuhan dari butanya dan dia minta unta. Kama qala Nabi SAW. 3-tiganya diuji sama Allah dengan ujian berkelimpahan. Waktu diuji botak, lepra, buta, diuji sakit, bisa bersabar. Tapi pas diuji kaya harta, 2 dari mereka, si lepra dan buta matanya, congkak lagi, sombong plus pongah. Ada orang datang, saya minta tolong dong. Enggak, ini dapat dari mana kekayaanmu? Iya karena kerja keras saya dan segala macam-macamnya. Akhirnya 2 yang congkak karena Allah titipkan harta, diambil kembali, ludes lagi dan dia balikin lagi seperti default awalnya. Kena penyakit lepra dan matanya Pemuda satunya yang botak, dia dikasih sama Allah Azza wa Jalla. Iya, dulu sayanya juga seperti Anda, tapi sekarang saya bersyukur kepada Allah, semua atas karunia dan taufik dari Allah. Karena dia bersyukur, Allah tambahkan lagi, yaudah ini tetap ada padamu dan ditambah 2 kali lipat dari yang sebelumnya menjadi milikmu. Ternyata orang-orang yang bersyukur itu selangkah lebih maju ketimbang orang yang selalu ngeluh. Kita ngeluh gak akan nyelesain masalah. Yang ada ngeluh malah tambah. Apalagi kalau ngeluhnya di depan bukan sosmed, mungkin di depan teman-teman kita, yang kadang-kadang teman kita tuh bukan lagi punya perhatian atau mungkin kalimatnya kayak, lagi kadang-kadang teman kita mungkin melihat kita ngeluh cuma bilang Jo ngopo, atau dengan kalimat-kalimat senada kan. Terus kenapa? Kalau hidupnya susah dan segala macam, terus gimana saya bisa bantu? Ujung-ujungnya yang bisa nolong diri kita sendiri setelah pertolongan Allah adalah diri kita. Diri kita.
Makanya di mana cari bahagia? Bahagia itu dekat gak jauh, ada di dalam hati yang poin 1. Ini buat update status hari Senin besok. Sudah siap? Kalau ditanya sudah, ini kalimatnya. Kalau ditanya dari mana datangnya nikmat yang semakin bertambah, maka jawabannya mulai dari biasakan hati dan jiwa kita banyak syukurnya. Nah, kalau kita bersyukur, Allah nanti otomatis akan menambah pundi-pundi nikmat itu semakin besar, semakin kian bertambah. Dan jangan pernah mencari tambahan nikmat lewat jalur kufur, karena nggak mungkin terjadi tambahan nikmat kalau kita mengkufurinya. Bersyukur, karena Allah pasti datangkan sesuatu yang lebih besar dari apa yang kita punya di hari ini. Share. 2. Mau punya berapa stok videonya? Kadang-kadang ya orang-orang suka ngeliat pas lagi kena hatinya, pas lagi kena jiwanya, tiba-tiba nangis cuma gara-gara lihat video, atau tersadar cuma karena lewat video. Makanya kadang-kadang boleh kok kita ngisi sisipan-sisipan sosmed itu dengan kalimat baik. Insya Allah tuh jadi jariah buat kita. Kan kata Nabi gitu ya, siapa yang nge-share kebaikan, nanti dia panen pahala kebaikan. Kita buat baik itu sebenarnya bukan buat siapapun. Kita buat baik sebenarnya buat diri kita. Nah, maka rumus yang kedua, 1, kalau mau bahagia banyak bersyukur. 2, kalau mau bahagia di tengah kesibukan hiruk pikuk dunia, berbuat baiklah sebanyak-banyaknya. B yang pertama tadi apa? B yang kedua, berbuat baik sebanyak. Silakan dibuka Al-Isra ayat ke-7. Surah Al-Isra ayat ke-7. Al-Isra ayat ke-7. Saya pimpin, jamaah baca pelan-pelan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 1, 2, 3. In ahsatum ahsatum li anfusikum wa in asatum falaha. In apabila ahsantum kalian terus berbuat baik, ahsantum maka kebaikan yang dilakukan li anfusikum, dia nggak akan membal atau memantul kemana-mana kecuali dia kembali kepada pemiliknya. Wa in asatum falaha, tapi kalau kalian jahat, zalim, hati-hati ya, karena kezalimannya bisa membal kepada pemiliknya. Jadi senjata makan itu terjadi. Jadi supaya hidup kita bahagia, B yang kedua, berbuat baiklah sebanyak. Jamaah hadirin, kalau perbagus kebun, bisa jadi kupu-kupu datang kepada kebun itu. Tapi kalaulah kupu-kupu itu nggak datang, tapi kan kita punya kebun yang bagus, betul? Yang penting kitanya aja, tanam baik, ucap baik, bilang baik, posting baik. Tanam baik, bilang baik, ucap baik, posting baik. Ketemu sama orang, satu kebaikan ditanam. Ketemu sama orang, kita nolong orang. Siapa yang menolong orang lain?
tanpa pernah berharap balasan orang itu akan nolong dia, maka nanti pas dia lagi susah, Allah langsung yang akan tolong dia karena dia menolong saudaranya karena Allah. Status hari Selasa. Diulang. Sudah? Pokoknya kita ngaji banyak-banyak buat status. Udah siap? Ini kalimatnya. Kalau kita nolong orang lain tanpa pernah berharap orang yang kita tolong akan menolong kita balik, kecuali yang kita harap hanya ridhonya Allah, akan datang satu masa di mana nanti kalau kita menghadapi kesulitan, Allah langsung yang akan nolong kita. Karena setiap kita nolong orang itu hanya berharap kepada ridhonya Allah Azza wa Jalla. Dan orang-orang yang nolong orang lain karena harap ridhonya Allah, Allah pasti akan beri ganti sama sesuatu pertolongan yang lebih baik dari apa yang dulu pernah dilakukan. Udah berapa statusnya? Stop dulu, kita ngaji lagi. Ntar kalau udah waktunya buat status, buat status. Sekarang ngaji lagi. In ahsantum, 1, 2, 3. In ahsantum. In ahsantum. In ahsantum. 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 Li anfusikum. Li anfusikum. Itu tadi Al-Isra ayat yang ke-7. Kita buat baik, kebaikan itu pulang kepada diri kita sendiri. Apa yang bisa diharapkan hidup bahagia dari orang yang nanamnya buruk? Nggak ada. Orang mungkin bisa untung sesaat karena menipu, mohon maaf ya, mohon maaf banget. Mungkin orang ini bisa untung sesaat, dia saya tipu, saya untung mungkin $100 misalkan, atau mungkin $50. Tapi sebenarnya kalau dia berbuat jahat, orang-orang notice. Orang-orang langsung bilang, tricky banget orang ini, jangan ke dia lagi. Akhirnya namanya rusak gara-gara dia berbuat jahat. Kalau berbuat baik sebaliknya, terkenal, Masya Allah beliau mah orangnya sae, baik, apik banget, orangnya bagus banget. Akhirnya orang dapat rekomendasi dari orang lagi. Setelah rekomendasi yang sekian banyaknya itu, terlebihlah beliau orang baik. Makanya berbuat baik jangan berhenti. Jangan berbuat baik hanya kalau dibaikin sama orang. Saya mau berbuat baik kalau dia baik sama saya. Jangan. Berarti kita adalah tipe yang mau kalau harus Allah dulu baik sama saya baru saya baik sama Allah. Jangan. Kitanya aja dulu berbuat baik. Lagi juga kalau bicara ini, Allah udah baik banget sama kita. Nafas dikasih suruh bayar atau gratis? Mata melihat suruh bayar atau gratis? Gigi bisa mengunyah, bayar atau gratis? Kalau disuruh kasih bill suruh bayar, kira-kira mahal atau murah? Coba aja. Sesak nafas sedikit, masuk rumah sakit, satu tabungnya harganya berapa juta itu aja. Nah, sakit giginya, berobat biaya, atau telinganya nggak bisa dengar, atau mungkin cukup satu jari kita nggak bisa digerakin, puyeng kepala kita, atau mungkin satu urat syaraf kita ini ada yang konslet, mungkin kita nggak bisa nengok ke kanan dan ke kiri, hadirin. Makanya ada sampai-sampai orang kalau lagi dijahati, dizolimin, ya Allah, kok dia zolim banget ya, putusin urat syarafnya ya Allah. Sampai saking keselnya sama orang dia doain. Padahal ini juga saya mau kasih tahu ya teman. Kalau doa, hati-hati. Karena tiap-tiap doa itu dua potensinya. Kalau dia pantas kena, itu kena dia doanya. Tapi kalau dia nggak pantas, doanya kembali yang mendong. Hati-hati. Saya kasih satu amalan doa. Ini status hari Rabu. Kan jamaah semuanya lagi safar nih, ya kan? 3 doa yang tidak pernah Allah tolak. 3 doa yang tidak pernah Allah tolak. 1, doa yang sedang terzalimi. 2,
doa orang tua untuk anaknya, dan 3, doa yang sedang safar. Kata ulama termasuk doa para perantau di tanah rantaunya. Dan kalau ternyata di kita tuh terhimpun tiga-tiganya, kita lagi terzolimi, kita lagi di negeri orang karena kita merantau atau safar, plus kita ibu dari anak-anak kita, setiap yang diucap mustajab. Makanya banyak-banyak berdoa, banyak-banyak ucap yang baik, ucapan baik kembali kepada yang mengucapkan. Nomor 3, bahagia mau cari di mana? Nomor 3 itu saya mau cerita kisahnya 2 anak muda yang berlomba. Zaman Nabi, 2 anak muda. Yang satu suka banget dia ikut jihad sama Nabi SAW, kemudian mati syahid. Yang satunya dia masih hidup sampai tahun depannya akan datang, lalu dia meninggal tapi di atas ranjang, gak mati dalam keadaan syahid. Tapi dia maksimal, tanpa pernah menunda-nunda setiap kebaikan yang dilakukan. Sampai ketika qadarullah ma syaa fa'al, ada seorang sahabat yang tertidur, beliau bermimpi. Di mimpinya beliau ketemu 2 orang. Yang satu anak muda mati syahid meninggal tahun lalu. Yang kedua anak muda meninggalnya di atas kasur, di atas ranjang, meninggalnya tahun ini. Tapi yang dilihat kemudian itu aneh. Kemudian ini lihat, kok yang meninggal di atas kasur masuk surganya lebih dulu daripada yang mati syahid. Dia terbangun terus dia ngadu sama Nabi. Ya Rasulullah, gimana ini ya Rasulullah? Kok saya ketemu 2 anak muda, yang satu meninggal mati syahid, yang satunya lagi meninggal di atas ranjang. Tapi kok yang meninggal di atas ranjang masuk surganya lebih dulu daripada yang mati syahid? Kenapa ya Rasulullah? Terus Nabi jawab, ini yang kita semua punya. Kata Nabi gini, bukankah yang meninggal setahun lebih lama dia ketemu bulan Ramadan? Ketemu ya Rasulullah. Dan dia melaksanakan amal soleh di bulan Ramadan. Benar ya Rasulullah. Dan dia tidak beramal keliru di bulan Ramadan. Benar. Karena itu 1 Ramadan dia temui dan dia maksimal. Itu yang membuat dia masuk surga lebih dulu daripada yang meninggal mati syahid. Semua kita kemarin ketemu Ramadan, betul? Alhamdulillah ketemu Ramadan. Sampai jumpa di waktu Syawal. Itu tandanya Allah ngasih kesempatan kita setahun hidup lebih lama daripada yang mungkin meninggalnya seketika Ramadan di tahun lalu. Boleh jadi Allah juga menginginkan derajat kita lebih tinggi daripada yang di tahun lalu. Termasuk derajat yang tinggi itu lewat jalur memaafkan. Kunci nomor 3 hidup bahagia di tengah sibuknya dunia, memaafkan. Jemaah, maaf tertinggi adalah mampu memaafkan musuh bebuyutan. Udah maafin musuh bebuyutan? Sudah belum? Siap? Sakit banget Ustaz. Sakitnya di mana? Parah. Gak bisa sembuh berdiri. Kadang-kadang kalau udah sakit teramat dalam, sembuhnya sulit. Tapi ada cara rilis. Cara rilisnya adalah khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Ini cara rilisnya adalah wa'rid anil jahilin. Cara rilis atau sembuh dari rasa sakit yang teramat sangat dalam adalah berpaling. Berusaha untuk jaga jarak. Kenapa? Karena tombol unfriend, unlike, unsubscribe, unfollow, bahkan blokir disiapkan di sosial media supaya terjaga kewarasan mental kita. Status hari apa ini? Ayo buat status dulu. Diulang. Cara rilis, udah siap?
Cara merilis atau melegakan hati kita dari sesak yang menghimpit saat kita dilukai, dizolimi orang, salah satunya adalah dengan jaga jarak. Itu sebabnya kenapa di sosial media ada tombol unfollow, unsubscribe, unlike atau unfriend atau bahkan blokir. Tombol itu semua disiapkan supaya terjaga kewarasan mental. Makanya kalau mentalnya mau waras, boleh kita sedikit menjaga jarak. Saya boleh share. Saya mau tanya Ustaz, emang kalau saya jaga jarak itu nggak putus silaturahim? Jawabannya tidak. Putus silaturahim itu nggak sesederhana cuma sekedar unfriend, unfollow. Kamu kalau blokir saya berarti kamu putus silaturahmi sama saya. Nggak sesederhana itu. Kadang orang tetap bisa silaturahim, tanya kabar. Kadang-kadang ada yang katanya, saya tuh nggak suka banget sama dia, tapi ngepoin lewat akun kedua. Ada yang kayak gitu. Katanya nggak suka, tapi masih cari tahu story-storynya. Si ini pergi ke sini, si itu pergi ke situ, katanya nggak suka. Tadi lo nomor diulangi, BBM, rumus kejar bahagia, BBM. B yang pertama apa? Syukur banyak-banyak. B yang kedua apa? Berbuat baik sebanyak-banyaknya. M yang ketiga apa? Memaafkan. Belajar maafin. Kayak yang kemarin kan pernah dibilang, masih ingat nggak waktu soal memaafkan? Kalau saya dirobek-robek kehormatannya gimana Ustaz? Maafkan. Kalau saya diinjek-injek, ditulis di kolom komentar dengan komentar-komentar yang nggak jelas, maaf. Kalau suami saya diruduk pelakor, apa pertahankan? Nah aku lagi diinjek balik Ustaz. Lagi diinjek balik. Nah, lepaskan cari yang baru. Kadang-kadang suka kadang-kadang kitanya. Tapi gini jemaah, bab maaf itu gampang di lisan, betul? Tapi berat dilakukan, betul? Tadi makanya salah satu upayanya udah paling aja, jaga jarak ya. Makanya belum bisa maafin, jaga jarak. Terus cara yang kedua, tetap berat Ustaz, saya nggak bisa maafin, saya gimana ya Ustaz, kayak aduh pokoknya parah deh dia mah, tuntut dia di akhirat. Besok kan kalau kita nggak bisa, ngapain? Tuntut aja beliau di akhirat. Kalau emang udah saking aduh sesak banget Ustaz, ya udah tuntut di akhirat. Gak ada peradilan yang paling adil kecuali pada saat berdiri di hadapan Allah. Alaihissallahu biahkamil. Siapa hakim yang paling adil? Kalau kita kira manusia bisa membuat kebijaksanaan sesempurna Allah, nggak bisa. Allah hakim paling adil. Di sini mungkin dizolimi ya. Ada saya mah parah banget dah, dia mah zolimnya udah keterlaluan Ustaz. Ya udah, belajar aja untuk merilis, lepasin, hadirin. Dan tadi yang POV maafin itu, tapi saya mau kasih POV lain. Kita kecewa, boleh jadi dalam hidup kita juga pernah ngecewain orang. Gak mungkin kan kita dikecewakan terus. Pasti kita juga pernah ngecewain orang. Gak mungkin kan kita disakitin terus. Tapi ingat, boleh jadi kitanya juga pernah nyakitin. Banyak apa sedikit? Kira-kira kita nyakitin orang boleh jadi malah banyak. Dulu ada sahabat Nabi yang bukan sahabat Nabi, mohon maaf. Dulu pada zaman Nabi ada orang yang melukai Nabi tiap waktu. Namanya Abu Lahab. Abu Lahab itu bukan orang lain, by the way. Abu Lahab itu pamannya Rasulullah Muhammad SAW.
Bayangin aja, waktu Nabi tawaf, terus Nabi sholat, lehernya Nabi itu diinjak sama Abu Lahab. Leher baginda Nabi yang mulia itu hendak diinjak sama Abu Lahab. Abu Lahab tuh pamannya Nabi tadi. Terus disumpah serapai dengan sumpah serapai yang gak enak. Bahkan Nabi SAW mau dibunuh luar biasa. Mereka bersekongkol mau menghilangkan nyawanya Nabi. Tapi Allah berkehendak lain, Nabi disuruh hijrah ke Madinah. Di Madinah Nabi semakin berjaya, semakin bersinar, jadi munawwarah. Itu bersinar luar biasa. Sampai kemudian Makkah tertakluk sama baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tahu? Begitu Nabi futuhat kota Makkah, semua kan takut. Ya dulu kan kita zalim sama Muhammad, habis ini kita pasti dihabisin sama Muhammad. Pasti habis ini Muhammad akan hancurin hidupnya kita nih. Kan dulu kita kejam sama Muhammad. Nabi ketika bebasin kota Makkah, ketika naklukin kota Makkah, Nabi gak balas keburukan dan kezaliman mereka. Tapi justru Nabi malah bilang, hari ini hari kasih sayang. Nabi gak balas. Hari ini hari kasih sayang, itu kata Nabi. Jadi ya, kalau kita mau melihat sosok siapa yang paling kuat, luar biasa bisa maafin kesalahan orang yang paling zalim sama dia, sosok itu adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi berhenti terus berdatangan. Coba deh lazimkan, dawamkan, jadiin daily routine. Hidup kita tuh nanti makin kerasa ringan. Nabi janji siapa yang sholawat sekali Allah balas sholawat 10 kali. Makna sholawat, rezeki dilapangkan, urusan Allah mudahkan, hajat-hajat Allah kabulkan. Makanya Nabi bilang kan, tuh fahammu, kamu kalau banyak sholawat, hajatmu tuh fahammu, terpenuhi sama Allah. Nah, karena dari tadi kita udah pelan-pelan belajar BBM, maka hari ini kita lebih banyak tanya jawab. Nanti dari yang depan, belakangnya lagi sampai di ujung sana, mudah-mudahan kebagian. Sekali lagi, mudah-mudahan kebagian tanya jawab. Mohon langsung to the point ke pertanyaan. Nanti satu orang satu pertanyaan. Kalau bisa, mudah-mudahan nanti bisa lebih banyak yang kita jawab bareng. BBM. B yang pertama apa? Ini bukan BBM oplosan nih. Real BBM. B yang kedua apa? Berbuat baik sebanyak. M yang ketiga supaya hidup bahagia adalah memaafkan, apalagi di bulan Syawal. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal minal a'idin, mohon maaf. Apa artinya minal a'id? Semoga kita termasuk yang a'id, mengulang kepada kesucian fitrahnya kita.
wa dan al-faizina, mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang faiz. Faiz artinya apa? Beruntung, menang. Makanya kita mau Syawal kita menang. Syawalnya menang kalau kita banyak berbuat kebaikan. Sebelum saya jawab, saya kasih satu zikir yang Nabi itu terus baca setiap kali Nabi keluar rumah. Mau? Diulang. Jadi status hari Jumat. Udah 5 ya? Udah berapa nih hadirin? 5 atau 4? 5. Satu zikir, sesiapa yang membaca zikir ini Allah lindungi dia, Allah jaga dia, dan Allah mudahkan urusan-urusannya. Dan zikir ini juga dibaca Nabi SAW tiap kali beliau mau memulai aktivitasnya. Diulang bareng-bareng saya sekali, hadirin sekali. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Dibaca, diamalkan, didawamkan, dirutinkan, disebarluaskan. Dan tadi keluar rumah ada yang baca ini Bismillahi tawakkaltu. Allah bilang yang baca tadi Bismillah tawakkaltu Allah la haula wala quwwata illa billah. Allah jaga dia, Allah lindungi dia, Allah cukupkan hajatnya, Allah buat dia pulang selamat. Makanya jangan remehin doa ya. Apa sedikit, doanya apa ya? Lagi apa gerak sedikit, ada doanya apa ya? Doa. Ustaz, kalau saya nggak hafal, tadi doa ke rumah panjang banget Ustaz. Bismillahi tawakkaltu la haula wala quwwata illa billah, saya nggak hafal. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun, saya nggak hafal. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul alim, saya nggak hafal. Bismillahi amantu billahi tawakkaltu la haula wala quwwata illa billah, saya nggak hafal. Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim, saya nggak hafal. Saya mau yang singkat, padat, jelas, dan ini powerful. Ada nggak Ustaz? Ada. Apa amalannya? Bismillah. Dah. Singkat, padat, jelas. Bismillah. Kalau nggak ngerti tadi ya, nggak hafal, Bismillah. Bismillah. Share. Mikrofonnya di mana hadirin? Izin yang depan dulu, silakan. Yang depan dulu, silakan yang depan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada? Dengan ibu siapa, dari mana ibu? Saya Ibu Sundari dari Blitar. Ibu? Sundari dari Blitar. Ibu Sundari dari Blitar, silakan ibu. Kita akan pastinya di sini dan mungkin banyak suami juga yang pastinya nggak mengirim makan, Pak Ustaz. Dan itu pun terkadang ada yang dijadikan sebagai alasan untuk kita cerai. Mungkin dari problem apa kita juga tahu. Terus mereka itu ada yang itu lewat pengacara Ustaz. Dan itu kebanyakan ada juga yang suaminya itu tidak itu. Dan saya pernah mendengar kalau seperti itu Ustaz, secara hukum memang itu cerainya sah. Tapi kalau suami itu tidak itu secara Ibu Sundari dan semua mungkin kalau ada pertanyaan yang mirip, semoga Allah lapangkan, Allah mudahkan, Allah bahagiakan dunia. Yang pertama dulu ya hadirin, konsepnya dalam Islam tuh gini. Kalau seorang laki-laki tidak bertanggung jawab baik lahir ataupun batin, selama 6 bulan dia tidak memberikan nafkah, maka seorang perempuan itu berhak untuk mengajukan daripada gugat cerai kepada suaminya, meskipun suaminya tidak rela.
Dan apakah berarti perempuan itu dilaknat? Jawabannya, kalau yang tadi itu masuk bagian dari uzur syar'i, perempuan boleh mengajukan gugatan perceraian pada suaminya karena suaminya tidak pernah bertanggung jawab, tidak ada kabar, dan yang lain sebagainya. Jadi hal itu apakah boleh? Jawabannya, memang diperbolehkan dalam Islam dan itu solusi saat nggak ada lagi solusi. Dan perempuan bisa memasrahkan kepada pengacaranya dalam bab itu. Namun kalau dia merasa bisa ada yang diperbaiki, silahkan diperbaiki. Siapa tahu suami berubah jadi lebih baik jika itu memungkinkan. Jadi hal yang demikian diperkenankan dan bukan termasuk daripada perempuan durhaka kalau memang suaminya tidak bertanggung jawab. Sama kayak orang tua. Kalaupun orang tua bilang, kamu tuh anak durhaka gara-gara kita mau taat sama Allah tapi orang tua kita nggak support. Pas orang tua kita bilang, kamu mah anak durhaka, kalimat durhakanya nggak sampai kepada anaknya karena yang dilakukan anaknya adalah sesuatu yang Allah sukai, misalkan. Jadi labelingnya tadi, suaminya bilang, saya nggak ridho kamu habis XZ, sedangkan misalnya dalam case posisi ini sang suami ternyata memang ada problematik. Ini PR-nya luar biasa, itu jadi bagian solusi dalam Islam. Hadirin barakallahu fikum. Maaf, intinya Iya. secara lahir secara suami itu kan ya ridho seperti itu lewat antara kan kebanyakan suami ada yang nggak mau, jadi talak secara sepihak gitu. Ada yang berpendapat kalau secara hukum itu memang sah, tapi namun secara agama katanya tidak sah. Kalau mereka nanti secara hukum sah, secara hukum sah, secara agama pun juga tetap sah. Jadi kalaulah nanti setelah masa iddahnya salah satu furu perempuan beliau mau menikah lagi, nikahnya sah. Begitu Ibu. Barakallahu fiik. Ada lagi, silakan hadirin. Ke belakang mic-nya boleh? Silakan hadirin. Dari Kak siapa? Dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatihah dari Indramayu. Silakan Kak Fatihah. Gak apa-apa, senyamannya aja Kak. Baiknya itu mau dulu. Baiknya Baiknya duluin nikah dulu apa kebahagiaan orang tua dulu? nikah dulu atau bahagiain kedua orang tua dulu. Kalau kita takut terjerumus kepada perzinahan, maka menikah itu solusi. Tapi kalau kita takut menikah kita belum bisa membahagiakan pasangan dan takutnya kita nanti malah nggak bisa berkhidmat lebih, maka pilihan opsi membahagiakan orang tua pun juga nggak apa-apa. Idealnya gimana? Ya sambil menikah, sambil pelan-pelan membahagiakan orang tua. Ini bukan tentang siapa yang nunggu kita di puncak sana, tapi kita menikah dengan siapa yang mau berjuang bersama-sama. Kalau memang beliaunya mau. Tapi kalau qadarullah masyafa'al pilihan ini pilihan yang cukup sulit antara orang tua atau pasangan, maka orang tua lebih didahulukan karena surga kita ada di beliau semuanya. Begitu Kak? Barakallahu. Semoga Allah kasih yang terbaik buat kakak dari Indramayu dan semua hadirin yang hadir dunia akhirat. Soal akhir wujud, ada pertanyaan lain? Silakan tadi Kak. Mic-nya ke belakang dulu, boleh? Mic-nya di mana mic-nya? Mic-nya di? Oh iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Estri Handayani dari Ponorogo. Mau bertanya Ustaz, pernah dengar di Instagram katanya kalau kita kalau orang
doa-doa yang kita panjatkan untuk mereka tidak tersampai untuk mereka. Terima kasih Kak dari Ponorogo. Semoga Allah memuliakan Kakak dan kita semuanya dimuliakan Allah. Kalau orang tua kita nggak pernah sholat, emang bener ya doa kita tuh nggak nyampe sama mereka. Selama orang tua kita meninggalnya masih dalam keadaan muslim, doa kita yang kita panjatkan untuk beliau sampai, sedekah-sedekah kita atas nama beliau sampai, wakaf kita kepada beliau juga sampai. Jadi kakak, selama orang tua kita wafatnya masih muslim, doain beliau. Bahkan ada dalam sebuah riwayat, ada orang tua yang makin naik, disuruh naik, surganya surga yang paling tinggi. Ditanya, kamu amalannya apa? Saya mah tahu diri, amalan saya nggak seberapa. Oh ternyata begitu diulik, terdapat kalimat istighfari waladika. Dia derajat surganya makin naik di surga yang tinggi. Istighfar, karena istighfarnya waladika, anak-anak keturunannya. Jadi kita boleh nggak doain orang tua? Boleh. Minimal doanya Rabbi firli wali walidayya, atau Allahumma firlahu warhamhu wa'fu anhu. Barakallahu fikum. Mic-nya di mana? Silakan. Langsung pertanyaannya dari mana? Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Banjarnegara mau. Wah, masya Allah. Tetangga, Mama Sobo. Mama Sobo ada, Mama Sobo. Assalamualaikum, berkah selalu keluarga besar dan semua dari kota manapun berkah selalu. Silakan Kak. Saya mau cerita tentang masalah keluarga tapi enggak mas buka. Ayo kita buka. Kalau Sebelum lebaran bapak tiri saya sudah sakit dan akhirnya pas lebaran itu meninggal. pas lebaran kenapa Mama meninggal? Pas lebarannya itu 40 hari. Terus setelah itu adik saya kan banyak pikiran juga. Adik meninggal juga. Stres. Iya. Yang ditanyakan Saya install TikTok yang ada Ustaz bilang ini saya masa keluarga pasti ada orang yang tulis itu amin, amin. Amin Kak. Ibu, semoga Allah memuliakan, memberkahkan dan semua hadirin dimuliakan Allah. Di antara di sebuah rumah tangga itu nanti pasti ada deh satu anak yang beliau diizinkan Allah menjadi pengangkat derajat keluarga itu. Dan orang itu insya Allah kita semua yang hadir di sini. Hidup kita tuh gak ada yang mudah, pasti akan ada ujian dari kakak, orang tua, saudara-saudara, anak-anak, atau bahkan pasangan orang yang sangat dekat sama kita. Tapi pakai rumus ini di template dimanapun kita berada. Fa inna ma'al usri yusra. Bersama yang sulit, Allah bagi kemudahan yang terus berdatangan. Kakak, ibu, semoga Allah bahagiakan, Allah mudahkan, dan semua hadirin dari masalah-masalah berat yang lagi kita pikul, semoga Allah ringankan semuanya insya Allah. Jangan minta masalah yang mudah, mintalah pundak yang kuat. Share. Diulang ya. Diulang. Kalimat sederhana banget. Kalimatnya gini. Jangan meminta ringannya masalah,
mintalah pundak yang kuat. Karena Allah pernah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau kita dititipi di suatu kondisi, Allah nggak pernah menaruh kita di kondisi yang nggak pernah bisa kita atasi. Pundak yang kuat membuat kita mampu memikul beban lebih berat. Semangat, Allah akan ringankan yang tadinya berat. Karena beban pundak semakin kuat. Udah? Tadi mikrofonnya sampai belakang, silakan. Gantian ya, jadi mudah-mudahan nanti bisa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Rizka dari Kediri. Ustaz mau bertanya. Iya, dari Kak siapa? Dari mana? Rizka dari Kediri. Kediri, Jawa Timur. Masya Allah. Silakan Kak Kediri, dari Kak Rizka dari Kediri. Ustaz mau bertanya. Kan ada teman saya yang tanya semisal dia itu punya suami di rumah, terus merantau ke Hongkong kan bertahun-tahun Ustaz. Terus dia itu nggak pernah dinafkahi lahir dan batin. Apakah nanti kalau pulang harus ijab kabul lagi? Apakah kalau pulang harus ijab dan kabul lagi? Orang yang merantau cukup lama, tiga kondisi. Satu, selama suaminya tetap memberi kewajibannya, atau kalau dia tidak memberi dari kewajiban nafkah, istrinya ridho atas kondisi itu. Yang kedua, jika suami ini tidak pernah sekalipun mentalak istrinya, lalu istrinya ini sudah ridho, kuncinya itu ya. Dan yang ketiga, jika mereka memang hubungannya juga masih sah sebagai suami istri, komunikasi terjalin baik dan semuanya masih fine-fine aja. Suami juga ngurus anak-anak di rumah, membesarkan 3, 4, 5 orang anaknya dengan kebahagiaan. Beliau pulang tidak harus akad pulang. Tidak harus akad pulang karena statusnya masih menjadi istri yang sah. Jadi tidak harus akad pulang. Meskipun bertahun-tahun, setahun, 2 tahun gak pernah ketemu, dia tetap menjadi istri yang sah. Begitu. Barakallahu fikum. Silakan Kak, mikrofonnya di mana hadirin? Yang di sini kelihatan apakah halingan tiang? Oh iya, boleh Kak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis ini Kak. Dari Kendal, Ibu siapa dari Kendal? Bu Is. Bu Is dari Kendal, silakan Ibu Is. Aku kan bungkus dari pemilik emas yang dipinjamkan pada teman terus digandeng. Pemiliknya, hukumnya. Apa hukum pemilik emas minjemin teman emas, lalu teman ini gadein emas tersebut? Begitu itu memang. Iya, iya. Beliau minjemin emas, lalu orang itu menggadaikan. Prinsip pinjam meminjam, apapun yang dipinjam wajib dikembalikan. Kalau punya hutang wajib dibayar. Jangan sampai udah jalan-jalan ke Makau, kemana, ternyata hutangnya belum dilunasi. Kalau minjemnya emas, balikinnya emas. Minjem 5 gram, balikin 5 gram. Loh, tapi kan 5 gram yang dulu dia pinjami itu waktu harga 5 juta. Sekarang 5 gram, 1 gramnya 2 juta, 10 juta, naik 2 kali lipat. Iya, karena dulunya pinjam emas, balikinnya juga dengan emas. Jangan mentang-mentang pinjamnya dulu emas, balikinnya pakai dolar. Maunya waktu zaman dulu minjam, ya kalau minjamnya belum lama. Kalau minjamnya tahun 74, zaman emas 1 gram itu masih berapa ribu rupiah. Masa iya pulanginnya harganya demikian? Disesuaikan dengan kurs.
harga gram-gram emas di hari ini saat dia membayar, karena minjeminnya pakai emas, pulanginnya juga pakai emas. Dan sekali lagi, nggak bisa juga kalau minjemin pakai uang, minta dikembaliinnya pakai emas, karena dulu minjeminnya pakai uang. Emang paling aman kalau memang kita mau minjamkan, pinjamin aja dalam bentuk emas agar nanti dikembalikan juga dalam bentuk emas, menahan inflasi tadi. Tapi ingat selalu ya, untuk ibu-ibu, mbak-mbak, kakak-kakak yang gak enakan, saya mau kasih tahu ini, gak minjemin uang itu gak dosa. Kadang-kadang, iya kan? Ingat ya, untuk mbak-mbak, untuk mbak-mbak, kakak-kakak, ibu-ibu yang gak enakan kalau ada kawan meminjam, gak minjemin uang itu gak dosa. Kadang-kadang ada persahabatan yang lebih mahal harganya harus dijaga, karena takut kalau kita minjemin uang nanti persahabatannya jadi rusak. Belum lagi kadang-kadang minjemnya nangis-nangis, pas nagihnya ngemis. Ada yang begitu, bukan di sini. Ininya itu aja. Barakallahu. Tadi dari sini ada dia tadi. Silakan Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Adi dari Madiun. Salam kenal deh. Saya mau tanya, saya kan pernah lihat konten Islami di sosmed itu. Ada yang menjelaskan katanya ketika sholat itu apakah benar kita tidak boleh memejamkan mata. Sedangkan dengan cara memejamkan mata, saya itu lebih bisa khusyuk dan dosa. Terus satu lagi katanya untuk wanita yang berambut panjang, katanya ketika sholat tidak boleh diikat rambutnya. Apakah benar? Terima kasih untuk jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama dulu, yang kedua dulu aja. Tentang mengikat rambut, memang ada hadis spesifik. Hadisnya sebaiknya menghindari punuk unta, itu memang ada hadisnya spesifik demikian. Tapi kan kita berproses, jamaah jangan langsung begini dong ya. Wah, Ustaz nyindir saya nih, enggak nyindir. Memang itu spesifik tuh ada riwayatnya demikian. Sebaiknya dihindari punuk unta. Terus diapain? Digerai atau diikat di bagian leher. Itu diikat tuh boleh, tapi di bagian leher yang tidak terlihat cepolan punuk unta, seperti punuk unta. Hadisnya ya jamaah pasti paham lah, bisa dicek sendiri di. Aduh, kalau tanya kitab saya nggak ngerti kitabnya Ustaz. Tanya Google bisa, tanya DeepSeek bisa. Kalau ChatGPT kan di sini diblokir kan. DeepSeek, DeepSeek, DeepSeek itu kayak ketika emang gini ya, itu jamaah paham lah tentang dalilnya hal itu. Terus yang pertama tentang menjamin mata, boleh nggak? Dua pendapat. Ada yang mengatakan cukupkan dengan mata terarah ke sejadah, fokus. Kalau misalkan yang kedua, ada pendapat juga yang mengatakan tidak mengapa jikalau dia melihat lalu ada ornamen-ornamen yang membuat dia pikirannya nggak khusyuk, maka boleh. Bahkan kalau kita di depan Ka'bah, ya Allah mudah-mudahan semua yang hadir Engkau panggil haji dan umroh ya Allah. Itu kita boleh sholat mandangin Ka'bah, lihat Ka'bah di depan gitu boleh. Allah Akbar. Mudah-mudahan kita semua haji dan umroh bareng-bareng. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik,
bisa haji dari Hong Kong? Jemaah haji dari Hong Kong aja. Kenapa? Karena kalau dari Indonesia antrinya Wonosobo aja Jawa Tengah 35 tahun. Itu Wonosobo, nggak tahu kalau Makassar atau mungkin tempat yang lain itu nggak tahu. Tapi Wonosobo 35 tahun. Makanya kalau jemaah punya kesempatan bisa berangkat haji dari Hong Kong, berangkat aja dari Hong Kong. Mungkin bisa langsung berangkat, itu mahal sekali. Silakan ibu yang Assalamualaikum warahmatullahi habis ini ya jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina dari Cirebon. Ustaz, saya mau nanya, misalnya kalau kita pengen umroh, apa itu wajib ngekah dulu? Bisa orang tua dulu nggak mampu ngekah. Ngekah itu maksudnya akikah. Akikah. Terus misal misal kita orang tua dulu nggak mampu buat ngekah kita. Kan sekarang kita mampu ya, boleh apa enggak itu kalau kita ngekah sendiri? Tolong penjelasannya. Terima kasih Bu. Kata Nabi SAW, akikahi anakmu di hari ke-7. Riwayat lain tidak mampu hari ke-7, hari ke-14. Riwayat lain tak mampu hari ke-21. Kata ulama, kalau orang tuanya nggak mampu, maka tunggu sampai dia mampu, dan itu sebagai tebusan. Tanggung jawabnya kepada siapa? Orang tua. Kita tidak menjadi soalan kalau kita nggak bisa, karena soalan harta. Tapi kalau satu hari Allah lebihkan rezeki, kita mampu kekahin diri kita sendiri, maka kita boleh mengakikahi diri sendiri. Kalau yang jadi pertanyaan, umrah dulu atau akikahin diri sendiri, mampu dua-duanya, silakan dua-duanya. Mampu salah satunya, boleh akikahin diri sendiri atau umrah, pun boleh umroh dulu baru mengakikahi diri sendiri. Tapi pada prinsipnya akikah bukan tanggungan kita, tapi akikah itu tanggungan orang tua. Jadi kalau kita mau umroh, umroh aja. Mudah-mudahan kapan waktu kita umroh bareng ya jemaah, bareng sama Hastur insyaallah. Maka tadi sampai mana? Oh yang sebelah sana, silakan hadirin. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wilayati Pak Ustadz, saya dari Wonosobo, Wonosobo. Ya. Dari mana Ibu? Dari perkebunan teh Tanjung Sari. Masya Allah, silakan Ibu. Pertama-tama saya mengucapkan minal aidin wal faizin kepada Pak Ustadz, mohon maaf lahir batin. Untuk pertanyaan saya mungkin ini di luar tema di sini. Kemarin waktu menjelang Lebaran itu kan banyak fenomena di media sosial Pak Ustadz untuk pemberian THR. Mereka diparodi itu kan. Ini misalnya itu kan mungkin ada memang itu suatu membuat konten, ada juga mungkin itu memang benar dia cara memberikan THR semacam itu gitu. Nah ini secara pandangan menurut secara Islam, memberikan THR dengan cara seperti itu, apakah ini termasuk riya? Dan bagaimana menurut pendapat Pak Ustadz sendiri? Untuk satu lagi ya Pak. Satu boleh Ibu, satu dulu, nggak apa-apa. Ini untuk kemarin waktu bulan puasa itu kan ada doa yang disampaikan Pak Ustadz, mungkin itu yang kita amalkan untuk bulan puasa, kalau nggak salah itu Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni, itu ya Pak Ustadz. Betul. Nah itu kalau kita amalkan berkelanjutan sehari-hari, apakah itu baik atau enggak? Terima kasih. Riwayat, semoga Allah memuliakan Ibu dan keluarga besar yang hadir di sini dimuliakan Allah. Riwayat dari Nabi, riwayat Imam Ahmad, ucapkan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni.
Itu bukan cuma di 10 hari terakhir Ramadan, boleh dilanggengkan, didawamkan. Isinya agar kita dimaafkan, diampuni oleh Allah. Yang kedua, soal sedekah THR yang dibagikan, dikontenkan, diupload, boleh atau tidak? Jawabannya Al-Quran Al-Baqarah 274. Intu'tus sadaqah fa ni'mahi. Kalau kamu sedekah terang-terangan, diposting, diupload, itu baik. Itu baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi kalau kamu sembunyikan, itu lebih. Jadi pilihannya dua, bukan buruk dan baik, tapi baik dan lebih baik. Jadi kalau ada orang sedekah terang-terangan itu boleh, sembunyi-sembunyi itu boleh. Yang nggak boleh itu diam-diam nyinyirin yang sedekah dan dianya tidak sedekah. Itu yang PR. Ini status kalian. Jadi sedekah terang-terangan diupload boleh. Buka Al-Baqarah 274, Al-Baqarah 271. Sembunyi-sembunyi boleh. Yang tak boleh itu nyinyirin orang yang sedekah dan diam-diam tidak sedekah. Barakallahu. Terima kasih Ibu. Barakallahu. Dari sebelah kanan ini belum hadirin. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz ini. Silakan hadirin. Assalamualaikum Ustaz. Selamat pagi. Saya Susanti dari Cilacap. Berkah selalu. Ini pertanyaannya di luar tema ya Ustaz. Saya ada saudara, beliau nikah, tapi tanpa izin dari wali. Jadi dia tetap melaksanakan pernikahannya dengan calonnya. Dan apakah pernikahan itu sah tanpa izin dari wali? Dan walinya itu dibatalkan oleh hakim. Apakah pernikahan itu sah Ustaz, sedangkan dari walinya tidak meridhoi? Terima kasih Ustaz. Barakallahu fiik. Syarat sahnya menikah 7. Calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, adanya ijab, adanya lafadz qabul, adanya mahar dalam pernikahan, adanya wali, adanya saksi. Wali orang tua kandung gak setuju, tapi karena sudah saling cinta, walinya wali hakim. Apakah pernikahannya sah? Jawabannya ada dalam hadis, fasultanun waliyun liman la waliyalah. Maka sultan, penguasalah, waliyun yang berhak menjadi wali, liman la waliyalah, kalau perempuan ini tidak punya wali. Atas dasar itu, kalau 7 syarat pernikahan ini, mempelai laki-laki, mempelai perempuan, adanya ijab, adanya qabul, adanya mahar, adanya saksi, adanya wali, 7 ini, meskipun walinya wali hakim, ada 7-7-nya, nikahnya sah. Nikahnya sah. Ada 7-7-nya ini ya Ustaz, tapi kalau gak ada mahar, batal. Gak ada walinya, batal. Harus ada 7-7-nya, karena itu syarat sahnya nikah. Mempelai laki-laki, mempelai perempuan, adanya lafaz ijab, adanya lafaz qabul, adanya mahar, adanya wali, adanya saksi. Itu hadirin. Barakallahu fikum. Silakan hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Bu Salma dari NTB. Masya Allah. Silakan Ibu Salma. Saya ingin bertanya masalah harta golong ini. Harta gono ini. Harta golong ini yang saya dapatkan dari keringat saya sendiri selama 10 tahun saya bekerja di sini. Terus setelah bercerai, saya minta sama mantan suami saya agar harta itu diwariskan ke anak saya saja. Tapi beliau menginginkan harta itu dibagi 2 sama saya. Apakah itu sah saja atau bagaimana Pak Ustaz? Kalau ada ibu, semoga Allah memberi yang terbaik buat ibu sekeluarga. Dan semua hadirin diberi yang terbaik sama Allah sekeluarga.
Harta gono gini, kalau ada klausul di awal, di akad, di notaris, harta gono gini, substansi 1, 2, 3, 4, 5 diantaranya ada seperti yang ibunda ucap barusan. Saya kerja 10 tahun di sini, semua harta gono gini saya serahkan kepada anak saya, itu boleh. Tapi kalau tidak ada, jadi nggak ada nih, ibu nggak ada klausul di awal, secara kenotariatan nggak ada. Lalu itu hasil diskusi setelah selesai, mohon maaf, misalkan gitu ibunda, setelah selesai rumah tangga, mohon maaf, maka itu diperbolehkan kalau ibu sebagai pemilik harta sesungguhnya ridho. Tapi kalau ibu nggak ridho, kejar keridhoannya di mana dan itu diselesaikan di sana. Soal harta gono, begitu hadirin. Barakallahu fiik. Ada lagi. Mikrofonnya mana hadirin? Sampai mana mikrofonnya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, dengan siapa ibu? Barakallahu. Dengan Ayu dan Cilacap. Silakan ibu Ayu. Semoga Ustaz dan keluarga dijaga sama Allah. Pertanyaannya Ustaz, alhamdulillah saya bulan Juni mau pulang Indo untuk pulang ke Semarang. Bulan Juni ke gimana bu? Mau pulang terus, mau pensiun, pensiun Ustaz. Pertanyaannya, minta saran dan nasihat dari Ustaz untuk di Indonesia gitu. Karena saya masih ada rasa khawatir nanti kalau saya pulang, saya kesini lagi gitu. Sekarang kan beritanya itu ekonomi nggak baik-baik saja gitu Ustaz. Yang ditanyakan adalah Minta sarannya baiknya seperti apa? ya Baik. seperti apa? Suami sudah nggak mengizinkan lagi. Suami sudah tidak mengizinkan lagi. Kalau tapi pada kenyataannya Di Indonesia sekarang kan lagi sulit gitu loh Ustaz, ekonomi sulit katanya gitu. Jadi mohon saran dan bimbingannya gimana gitu supaya saya nggak kerja lagi ke Hong Kong gitu lagi. ibu, semoga ibu sekeluarga diberi yang terbaik sama Allah. Saran terbaik saya, sholat istighfar. Kalau pasangan sudah mencukupkan dan pasangan siap untuk bertanggung jawab, kitanya pun sami'na wa ata'na, kita libatkan Allah, Allah pasti beri yang terbaik. Dan ibu banyak-banyak berdoa, banyak-banyak minta petunjuk Allah, pasti yang terbaik untuk hamba-hambanya. Kalau memang syukur, insya Allah itu yang terbaik. Tapi kalaupun bagaimana hasilnya nanti, karena mungkin ekonomi dan segala macamnya, itu juga insya Allah yang jauh lebih baik. Ibu, begitu ibu, kami nggak berani memutuskan lebih jauh karena terkait hal ini tentu yang menjalani yang lebih paham. Barakallah. Begitu hadirin. Barakallah. Ada lagi hadirin, silakan. Mikrofonnya nggak kedengeran, silakan kak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Di mana ini nanya? Oh. Silakan hadirin. Pak Ustadz, saya mau tanya Dari mana? dari Ida dari Kediri. Saya mau tanya Pak Ustadz, gimana cara saya membayar hutang pada seseorang yang sudah lama lost kontak? Cara membayar hutang kalau orangnya menghilang, caranya 3. Cara yang pertama, cari ahli warisnya. Saya Ustaz, tidak kenal. nah, gak kenal ahli warisnya. Yang kedua, bayar lalu senilai itulah disedekahkan di jalan Allah. Artinya ibu misalnya punya utang $100 Hong Kong, orang ini nggak tahu kemana, saya nggak kenal, saya ahli warisnya nggak tahu, saya cari sosmednya, TikTok, Instagram, YouTube, Facebook nggak ada. Ibu $100 itu masukkan ke masjid. Bismillah ya Allah, ini saya niatin bayar hutang plus saya nyaur hutang yang dulu-dulu. Saya sudah Ustaz,
saya sudah nih, ternyata yang ketiga ibu habis bayar hutang, kok tiba-tiba dia muncul tagih hutang WA kita, Jem, utangmu Jem, ya udah $100 yang pertama anggap sedekah ke masjid itu, kita tetap bayar hutang lagi sama dia $100 begitu. Terima kasih Pak Ustadz. Barakallahu. Pertanyaan terakhir, silakan Bu. Yang mana ini? Saya Ustaz, panitia. Oh iya, silakan. Mohon izin Ustaz, saya mewakili teman saya yang berada di Indonesia. Baik, hadirin. Jadi Qadarullah beliau itu korban pelecehan seksual oleh 3 orang, dan beliau sekarang Qadarullahnya mengandung sudah hampir 3 bulan. Mohon maaf, beliau korban itu lalu kemudian beliau mengandung 3 bulan. Terus beliau itu sekarang cuma tinggal sama ibunya yang sudah sepuh, dan pernah sering masuk rumah sakit karena penyakit jantung. Terus beliau itu sekarang kebingungan beliau itu sering mencoba untuk mohon maaf mengakhiri hidupnya sendiri dan menggugurkan kandungannya dengan cara apapun. Beliau itu sering curhat, bertanya harus seperti apa, sedangkan kalau misalkan beliau mau bertanya atau curhat sama orang tuanya itu takut ibunya kena serangan jantung. Mohon pencerahannya Ustaz untuk menyemangati salah satu teman saya ini. Semoga Allah memuliakan. Semoga Allah memuliakan beliau, kita semua dan seluruh kaum muslimin. Hidup yang tidak mudah tentunya. Kalau ada di posisi itu, cara yang paling singkat adalah lapor ke pihak yang berwajib. Tapi kalau sudah lapor belum ada hasilnya, ada 2 nih. No viral, no justice. Maka cara yang kedua, tapi ini konsekuensinya adalah tadi, mungkin ada nama, tapi beliau kan mencari saya harus gimana. Tentu keadilan itu harus dicari, dan keadilan, kebenaran itu pasti akan menemui jalannya sendiri. Maka boleh untuk beliau kalau memang harus bersuara di sosial media, bersuara di sosial media. Apalagi di zaman yang no viral, no justice. Nggak ada viral, kadang-kadang nggak diurus, misalnya ya, maka itu bisa jadi opsi. Kalau udah memilih untuk mengakhiri hidup, jangan. Hidup kita terlalu indah kalau hanya untuk sekedar diakhiri. Tapi dalam posisi ini memang posisi yang benar. Bismillah, lapor ke pihak yang berwajib sambil viralkan kalau memang ada yang bisa diviralkan. Insyaallah jadi solusi buat beliau. Barakallahu fiik. Super terakhir, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili Azizah dari Tulungagung Ustaz. Tulungagung. Iya. Sebelumnya saya minta maaf. Gini Ustaz, ini seputar majikan ya Ustaz. Mulai dari kontrak pertama itu majikan nyuruh saya pasang dupa gitu, minta tolong. Terus kita kan masih dalam masa potongan gaji, kan takut nanti dia nggak suka gimana gitu ya. Akhirnya kita nurut gitu. Nah lama-kelamaan jadi kebiasaan Ustaz. Nah kalau kita pasang dupa ini dosa besar-besar. Kita cuma bantu majikan, terus majikan tuh udah kayak jadi kebiasaan gitu. Cece ini tolong pasang dupa, saya keluar dari Hongkong, keluar negeri gitu. Apa kalau dia lagi datang bulan gitu, terus nyuruh jajannya pasang dupa gitu. Soalnya harus pasang dupa. Terus ini kalau jajannya selalu melakukan termasuk sebagian dosa besar. Makasih sangat. Semoga Allah memberi ibu solusi terbaik dan menghindari dari apa yang baru saja diceritakan. Dalam Islam, kalau ada sesuatu tentang anjuran berbuat syirik misalkan,
boleh bagi kita untuk menghindari, bahkan harus, bukan cuma boleh. Nah, salah satu opsi solusinya, mudah-mudahan job desk itu tidak ke kita, tapi ke pihak rewan yang seagama dengan beliau. Itu idealnya kan gitu ya Bunda. Tapi kan kadang-kadang namanya kita kontrak, kerja sama orang, mau tidak mau ya itu terjadi. Kalau masih ada opsi lain selain beliau, opsi lain ini patut untuk diprioritaskan supaya kita nggak jatuh kepada perbuatan yang potensinya menodai tauhid. Tapi posisinya udah signing kontrak, baru tahu ternyata kok ada A, B, C, E, C, Z. Kalaulah itu yang terjadi, masuk ke kaidah darurat. Yang darurat tadinya sesuatu yang nggak boleh, jadi diperkenankan dengan syarat wajib bagi kita mengingkarinya. Ya Allah, ini saya ingkari ya Allah, saya ingkari ini semuanya hanya Engkau ya Allah. Itu harus terus diulang-ulang sambil berdoa. Doa aja sama Allah, semoga diberi ganti sebuah job desk yang lebih baik. Begitu ya. Terima kasih Ustaz. Amin. Ini tidak terasa kita tuh udah jam 4 dan ini waktunya azan. Udah 2 jam hadir. Mau berapa jam sampai Isya sini? Sallallahu Anda sama